Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Berikut kami akan menjelaskan tentang tugas 11 kami, yaitu rancangan fungsionalitas, di mana judul dari proyek kami yaitu sistem antrian donor darah di PMI. Selanjutnya, kami yang beranggotakan 6 orang, ada Ardensi, Dinda Octavia Randri, Hafiz Aladi, Muhammad Farid Rizky, Daniara, dan juga Ramlan. Nah, pembahasan yang kami bahas di sini yaitu ada pendahuluan dan latar belakang, vision, PPC baru, use case diagram, BMC baru, UX flowchart, paper prototype, high fidelity prototype, dan affinity diagram. Nah, antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan suatu kedatangan seorang pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu antrian dan pada akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut. Nah, PMI menjadi salah satu organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem informasi kesehatan, demi memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Salah satu upaya menerapkan pentingnya kesehatan yaitu dengan tersedianya tempat pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk latar belakang ada 4, di mana use case diagram yaitu gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Konteks skenario yaitu kisah tentang persona yang menggunakan produk masa depan secara optimal. VPC yaitu alat yang digunakan untuk membantu kita menciptakan value untuk customer. Dan BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hafiz Alhadi. Kepada Hafiz, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan vision. Vision ini merupakan ide yang akan dijadikan fitur dalam produk yang kami kerjakan. Nah, di sini untuk visionnya sendiri terdapat 7 vision untuk pengguna dan 3 vision untuk petugas. Selanjutnya. Nah, kemudian ada juga VPC atau Value Proposition Canvas. Selanjutnya. Nah, untuk VPC dari si pendonor dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya. Dan untuk petugas PMI, VPC-nya dapat dilihat juga pada gambar berikut. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya di sini ada use case. Selanjutnya di sini ada pendonor, yang mana pendonor akan melakukan masuk akun, yang mana di sini include sudah punya akun, sedangkan externnya melakukan register. Selanjutnya melihat lokasi dan jadwal, dapat menggunakan fitur diskusi antar pendonor, melakukan pendaftaran dan pengisian formulir, mendapat nomor antrian, dan mendapat sertifikat dan statement. Yang kedua, selanjutnya ada tugas. Yang pertama di sini kelola stok darah, yang mana di sini menjadi include adalah jenis golongan darah dan menentukan jadwal dan lokasi. Melihat data pendonor, kelola data pendonor, memanggil nomor antrian pendonor. Selanjutnya ada bisnis model kampas atau BMC. Di sini ada beberapa, yaitu ada 9, yaitu key partners, key activities, key resource, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Dan terakhir yaitu value reposition. Yang mana value reposition ini adalah layanan yang diberikan oleh pendonor. Di sini ada beberapa, ada fitur lokasi donor, fitur jadwal donor, fitur diskusi, fitur kabar darurat, fitur antrian, fitur data pendonor, fitur kontak FMI, fitur reward, dan fitur achievement. Selanjutnya, Affinity Notes. Pada tampilan ini merupakan Affinity Notes dari petugas PMI. Selanjutnya, dan ini merupakan Affinity Notes dari pendonor darah. Selanjutnya adalah UX Flowchart. Pada UX Flowchart ini, kami menggunakan fitur antrian. Dimulai dengan login,
Setelah login, maka akan muncul tampilan menu. Setelah muncul tampilan menu, maka klik menu fitur antrian, fitur jadwal, dan akan muncul daftar antrian. Selanjutnya, klik tombol notis di sebelah kanan list antrian untuk menotis si pendonor. Setelah klik tombol notis, maka akan muncul tampilan countdown dalam 30 detik. Jika pendonor datang dalam waktu 30 detik, maka klik OK. Jika pendonor tidak datang dalam waktu 30 detik, maka akan otomatis skip. Baiklah, selanjutnya paper prototype. Di sini ada paper prototype aplikasi Anoda, di mana ketika kita sudah memiliki akun, maka kita akan memasukkan email dan password. Selanjutnya akan masuk ke halaman menu. Di halaman menu ini terdapat fitur jadwal donor, stok darah, kabar darurat, antrian, reward, diskusi, dan profil. Di sini terdapat jadwal donor, dan kita memilih salah satunya, dan langsung terdapat tampilan jadwal donor. Ketika sudah ada tampilan jadwal donor, maka kita klik daftar. Selanjutnya ini merupakan review antrian halaman antrian. Di sini terdapat waktu dan tanggal, lokasi, dan nomor antrian saat ini. Jika kita ingin melihat antrian lainnya, maka kita klik lihat antrian. Di sini ada berbagai jadwal antrian dari nomor 1 hingga nomor 3. Dan ini merupakan tampilan ketika nomor antrian kita sudah dipanggil dan terdapat sisa waktu tunggu. Selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Faridis. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang prototype Anoda. Nah, di halaman paling awal Anoda ada halaman introduction dengan adanya 5 titik dots yang berarti ada 5 halaman. Kemudian saya klik lanjutkan di sini. Saya klik lagi, dan klik lagi. Kemudian di halaman terakhir ada halaman untuk memilih user. Di sini saya memilih user pendonor terlebih dahulu. Klik selesai. Kemudian masuk ke halaman login, ada dua opsi untuk masuk atau daftar. Saya klik daftar terlebih dahulu. Kemudian saya klik. Nah, jika saya sudah mempunyai akun, saya bisa sepintas untuk masuk ke halaman masuk dengan mengklik masuk di sini. Kemudian langsung saja klik aja di sini. Klik masuk. Nah, maka akan langsung ke halaman home. Kemudian di halaman home ini ada 4 fitur. Yang pertama jadwal donor, yang kedua stok darah, ketiga kabar darurat, dan yang keempat antrian. Kemudian saya akan mencoba fitur jadwal donor terlebih dahulu. Di sini ada 7 jadwal donor. Saya klik yang pertama, saya klik daftar, lihat antrian, dan maka akan muncul estimasi waktu dilayani dan sisa waktu tunggunya. Saya klik OK. Kemudian kembali. Kemudian saya akan mencoba fitur kabar darurat. Nah, seperti yang terlihat, kita bisa membuat status dengan memberikan lokasi dan nomor HP kita, kemudian golongan darah yang kita butuhkan, supaya orang bisa menghubungi dan membantu kita. Saya kembali, kemudian ke fitur stok darah. Seperti yang terlihat, ada kantor PMI Kota Banda Aceh dengan total 1060 kantong, dan kantong yang tersedia dengan golongan darah yang bermacam-macam. Saya kembali. Kemudian ke fitur antrian. Seperti yang terlihat, ada nomor antrian dengan sisa waktu yang berbeda-beda sesuai nomor antrian tersebut. Selanjutnya kita beralih ke fitur reward. Nah, seperti yang terlihat, ada level 1 sampai 10. Untuk mencapai achievement yang diinginkan atau ditargetkan, kita harus sering mendonor darah dan mendonor sesuai jadwal dari aplikasi Anoda agar tersinkron. Kita klik claim your reward. Nah, seperti yang terlihat, kita mendapatkan pulsa sebesar 50.000 karena telah menyelesaikan dari level 1 sampai 10. Saya klik OK. Saya kembali.
Kemudian saya akan mencoba ke fitur diskusi. Nah, seperti yang terlihat, ada user yang telah mendonorkan darahnya di kantor PMI Kota Banda Aceh. Saya klik di sini. Seperti yang terlihat, kita bisa berdiskusi dengan beliau untuk menanyakan pengalaman bagaimana mendonor darah di kantor PMI tersebut. Saya klik kembali. Kemudian saya ke halaman profil. Nah, seperti yang terlihat, ada info kartu antrian. Yang ini berarti info yang telah kita daftar jadwal sebelumnya. Kemudian saya klik riwayat donor. Seperti yang terlihat, ini riwayat yang pernah kita donor di jadwal sesuai aplikasi Anoda. Kemudian saya logout, kembali ke halaman paling awal, kita klik. Di sini saya akan memilih petugas donor, langsung masuk saja. Nah, untuk fitur di halaman petugas, ada yang berbeda sedikit daripada user pendonor. Yang pertama, jadwal pelayanan donor dan di fitur antrian. Di jadwal pelayanan donor, di sini jadwal untuk mengambil tiket. Petugas hanya mengambil tugasnya untuk melayani si pendonor di jadwal yang sama ketika pendonor untuk mendaftarkannya. Kita klik daftar. Nah, di fitur antrian, ada ikon notice yang berfungsi untuk memanggil si pengantri ketika gilirannya sudah gilirannya. Jika kita klik ikon ini, maka akan muncul untuk mundur selama 30 detik. Kita klik OK. Nah, dan fitur yang berbeda ada di fitur reward. Di fitur reward, di sini untuk khusus achievement petugas, yang berarti untuk mencapaikan level yang ditargetkan, maka petugas harus melayani si pendonor sesuai dengan jadwal di aplikasi Anoda. Ketika diklaim, hadiahnya pun sama seperti pendonor, yaitu pulsa 50.000. Klik OK, kembali. Kemudian ke profil. Untuk info kartu petugas, yaitu jadwal tugas yang telah didaftarkan si petugas seperti jadwal pelayanan donor. Klik OK. Kemudian di riwayat pelayanan, seperti yang terlihat itu riwayat si petugas untuk mengambil tugasnya sebagai melayani si pendonor. Klik logout. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.